Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti takut untuk berdoa? Takut nggak dikabulkan? Takut doa ketinggian? Siapa bilang juga doa kita tidak dikabulkan? Kita ngerasa kadang doa kita sering tidak dikabulkan. Inilah salah satu ciri tanda orang yang berdoanya itu terburu-buru. Ini disebutkan Nabi SAW. Disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala yastajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa kalian akan dijabahi selagi tidak terburu-buru. Terburu-burunya gimana? Da'autu falam yastajab li. Aku telah berdoa namun tidak kunjung dijabahi, tidak dikabulkan. Ini ciri orang yang berdoa terburu-buru. Dia ngerasa udah sering berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan. Padahal Allah senantiasa mengabulkan doa hamba-hambanya. Dalam hadis lain disebutkan juga dari riwayatnya Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan untuknya. Baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan tabungan di akhirat. Atau akan menghapus dosa-dosanya sesuai doa yang ia lantunkan. Selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturahim atau terburu-buru. Hingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ia orang yang terburu-buru?" Lalu Nabi SAW bersabda, ia berkata, "Aku telah berdoa, tapi Rabbku tidak juga mengabulkan untukku." Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi. Derajat ini hadis ini gharif. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Sahihnya untuk bahwa seseorang berdoa pasti dikabulkan. Doanya bisa disegerakan di dunia atau dijadikan tabungan di akhirat. Syaratnya 3, tidak berdoa untuk maksiat, tidak untuk memutus tali silaturahim, dan tidak terburu-buru. Ini 2 doa pasti dikabulkan. Kalau nggak di dunia, maka jadi akan tabungan akhirat. Asal syaratnya 3. Tidak untuk maksiat, tidak memutus tali silaturahim, dan tidak terburu-buru. Sekarang kita ngerasa berdoa kok belum dipenuhi ya? Padahal bisa jadi doa kita itu Allah jawab dengan yang lain. Bisa jadi kita minta A, tapi Allah kasihkan B. Karena jika A yang dipenuhi, kita tidak dapat menjaga amanahnya. Atau bisa jadi Allah tidak kabulkan itu, tapi Allah jadikan itu tabungan di akhirat. Bukankah lebih utama kebaikan di akhirat? Bukankah tidak lebih utama tabungan di akhirat? Sekalipun doa kita tidak terkabul, tapi itu menjadi tabungan akhirat kita, itu jauh lebih utama. Karena segala usaha, amal, ibadah yang kita lakukan, ini ujungnya untuk akhirat. Jadi kenapa kita takut berdoa? Toh kalaupun kita merasa ya, tidak dikabulkan di dunia,
Allah akan jawab itu sebagai tabungan kita di akhirat. Kenapa mesti ragu? Bahkan Nabi SAW itu menyimpan satu doanya yang pasti dikabulkan untuk di akhirat. Disebutkan dari Abu Hurairah di Sahih Muslim nomor hadis di 298 bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi memiliki doa yang dia panjatkan untuk umatnya, lalu dikabulkan untuknya. Dan sesungguhnya aku berkeinginan, insya Allah, untuk mengakhirkan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Allah simpan doa beliau untuk syafaat bagi umat di hari kiamat nanti. Nabi saja, Rasul saja menyimpan doanya satu untuk syafaat di hari kiamat. Padahal dari kabulkan. Kenapa kita takut berdoa? Toh Allah akan jawab. Kalaupun tidak dijawab di dunia, tidak dikabulkan dunia, dalam tanda kutip ya, itu Allah akan jadikan timbangan di akhirat. Ada juga memang doa yang tidak dijawab, tidak dikabulkan. Tadi contohnya tadi, 3 syarat tadi. Ya kalau dia berkaitan dengan maksiat, memutus silaturahim, terburu-buru, ya nggak Allah kabulkan. Makanya ada juga doa khusus sendiri. Ini disebutkan dari riwayatnya Zaid nih. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan bahwa dia ucapkan apa yang Nabi SAW dalam doanya. Doa ini dilakukan Nabi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kekikiran, kepikuran, dan siksa kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah zat sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya, Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yahsya'u wa min nafsi la tashba'u wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Nabi sendiri berdoa dengan ini. Nabi sendiri berdoa agar doanya senantiasa berkabul. Dijauhkan, berlindung Nabi atas doa yang tidak terkabulkan. Ini, baca juga doa ini, sehingga kita terhindar dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Makanya penuhi 3 syarat tadi. Berdoa aja, jangan takut. Asal tidak untuk maksiat, tidak memutus silaturahim, tidak terburu-buru, berdoalah. Dan di samping itu ya perhatikan juga bagaimana cara berdoanya yang terbaik. Ambil yang terbaiknya. Di Sahih Muslim disebutkan bahwa doa seorang muslim yang jauh, yang tidak diketahuinya akan dikabulkan. Ini disebutkan di dalam riwayatnya Abdullah bin Safwan bin Abdullah, yang dia berkata, saya pernah
pergi ke Syam mengunjungi Abu Darda di rumahnya. Namun ia tidak bertemu dengannya. Lalu ia menjumpai Ummu Darda. Setelah itu Ummu Darda bertanya kepada Safwan bin Abdullah, "Ya Safwan, apakah kamu akan pergi haji pada tahun ini?" Lalu Safwan pun menjawab, "Ya." Ummu Darda berkata, "Mohonkanlah kepada Allah kebaikan untuk kami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dari kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang telah diutus. Setiap kali ia berdoa kebaikan, maka malaikat yang akan diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan yang seperti itu." Dan Safwan juga berkata, habis bertemu dengan Ummu Darda, lantas ia pergi ke pasar. Dan di sana ia bertemu dengan Abu Darda. Dan beliau pun mengatakan hal yang sama tentang riwayat hadis tadi. Jadi, cara berdoa yang makbul juga bisa dilakukan dengan kita berdoa untuk sesama muslim yang lain. Berdoa untuk saudara muslim yang lain yang tidak diketahuinya, kita berdoa untuk mereka, maka akan dikabulkan. Malaikat yang akan mengaminkan, dan kita mendapatkan doa sama seperti yang kita doakan untuk mereka. Beda dengan berdoa di komentar Facebook, di sosmed, yang kadang dengan harapan agar doa kita itu supaya tahu yang bikin posting, supaya di-reply balik, supaya diketahuinya. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi alangkah lebih baiknya di dalam hati kita jelaskan, tegaskan, kita berdoa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berdoa untuk kebaikan mereka dan mereka tidak tahu doa itu, maka doa kita akan disampaikan, dikabulkan, dan doa itu juga akan dikembalikan kepada kita. Kita akan mendapatkan doa sebagaimana kita mendoakan mereka. Ya, seperti kita berdoa untuk saudara kita yang mungkin jauh di kampung, orang tua di kampung, atau saudara muslim kita yang di Palestina, di Uighur, Suriah. Ketika kita berdoa kebaikan untuk mereka, insya Allah doa yang sama akan kita dapatkan. Itu dari caranya. Bisa dengan cara yang tidak biasa. Tidak biasa ya itu tadi. Kita berdoa untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan yang sama. Lalu yang kedua itu cara berdoanya, keadaan kita ketika kita berdoa. Tadi cara kita berdoa, doa untuk orang lain kan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan kita berdoa. Keadaan kita berdoa itu yang terbaik ada di waktu ketika kita sujud. Dalam keadaan sujud. Ini disebutkan di Sahih Muslim, ada di nomor hadis 738 dari riwayatnya Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai penutup, sedangkan orang-orang mukmin bersaf-saf di belakang Abu Bakar. Ini kejadian ketika menjelang meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mengimami, namun Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi imam sebagai penggantinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
wahai manusia, tidak tersisa dari pemberi kabar kenabian melainkan mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkan Rabb Azza wa Jalla. Sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu. Ini hadisnya. Jadi ketika ini hadis termasuk wasiat di penghujung hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hanya bisa melihat barisan orang sholat. Dari balik kamar beliau melihat orang-orang mukmin sholat. Ini beliau sebutkan, di mana di hari akhir, di hari kiamat menjelang hari akhir ini, pemberi kabar kenabian itu lewat mimpi. Dan pesannya lagi selanjutnya bahwa Nabi dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Jadi nggak boleh baca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Ketika ruku, agungkan Rabb Azza wa Jalla, sedangkan sujud berusaha bersungguh-sungguh dalam doa. Sungguh-sungguh dalam doa gimana? Berdoa dengan sepenuh hati sehingga doa itu layak dikabulkan untuk kita. Ini doanya dalam sujud. Dan yang terbaik ketiga selanjutnya, ya doanya waktunya juga. Waktunya. Waktunya itu kapan? Kalau kita perhatikan, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan menjabahinya. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini di Sahih Al-Bukhari. Dari riwayatnya Abu Hurairah ini. Nomor hadisnya ada di Sahih Bukhari 5846. Ini waktunya di sepertiga malam akhir. Ada juga di siang, di setiap hari Jumat ada. Di mana ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah juga, ada di Musnad Ahmad nomor hadis 22.675. Di mana Abu Hurairah berkata, aku berdatang ke Syam, lalu aku menemui Ka'ab. Ia bercerita kepadaku tentang Taurat dan aku bercerita tentangnya kepadanya dari Rasulullah SAW hingga kami sampai pada pembahasan hari Jumat. Aku menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya di hari Jumat ada saat tidaklah seorang muslim meminta kebaikan pada Allah di saat itu melainkan Allah berikan. Jadi ada satu waktu di hari Jumat, ada saat seseorang ketika meminta kepada Allah akan dikabulkan. Di hadis ini dijelaskan bahwa dari Abdullah bin Salam, kapan waktu ini, beliau menyebutkan itu adalah saat antara asyar dan maghrib.
Dan yang terbaiknya adalah seorang hamba yang senantiasa dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya sambil nunggu sholat. Jadi antara sholat asar sampai maghrib, jadi ketika dia habis asar menunggu sholat maghrib, maka ia termasuk menunggu sholat. Dia tetap di masjid. Dan waktu itu di setiap hari Jumat itulah waktu yang makbul, waktu yang Allah pasti berikan sekiranya ada hamba yang meminta kebaikan pada Allah. Waktunya di sepertiga malam atau di Jumat antara asar dan maghrib untuk waktunya. Jadi tidak perlu takut untuk berdoa, berdoalah. Enggak perlu takut. Pasti Allah kabulkan. Tidak dikabulkan di dunia, Allah jadikan tabungan di akhirat. Semoga ini memperkuat kita untuk selalu berdoa. Karena doa itu ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pembuka surat di Al-Fatihah. Semoga kita dikaruniai Allah sebagai orang-orang, sebagai hamba yang senantiasa berdoa. Berdoa yang dikabulkan. Amin ya rabbal alamin.